di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk mempelajari materi perpangkatan untuk kelas 9 ya. Jadi, perpangkatan itu kayak gimana sih? Kalau misalnya ada suatu bilangan nih, kita namain A. A pangkat N ya, itu akan sama dengan A dikali A dikali A terus sampai N kali. Jadi maksudnya gimana? Contoh kayak misalnya Kak Valeria punya 2 pangkat 5. Artinya 2-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 5 kali ya, sesuai sama pangkatnya ini. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya, 2-nya ada 5 kali gitu. Seandainya 2 pangkat 10 ya berarti 2-nya dikalikan sebanyak 10 kali. Sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifatnya. Jadi di perpangkatan itu ada beberapa sifat yang mesti kalian pahami ya, nggak dihafalin tapi paham, pasti akan hafal sendiri kalau kalian rajin ngerjain soal. Jadi sifat-sifat ini akan mempermudah kalian kalau nanti mengerjakan soal ya. Yang pertama, kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat M tambah N ya. Jadi pangkatnya tinggal ditambah dengan catatan ini sama nih angka yang di bawah ya. Contoh, di sini ada 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3, berarti sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3 ya, karena ini kan udah sama-sama 2, jadinya sama dengan 2 pangkat 7. Oke, kalau misalnya ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 pangkat min 2, jadinya berapa? 3 pangkat 4 ditambah min 2 ya, atau mau nulis langsung min 2 juga boleh. Jadinya 3 pangkat 2 ya, atau sama dengan 9 gitu ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Sekarang untuk sifat yang kedua, ini pembagian. Kalau tadi kan perkalian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang ya. Contoh di sini ada 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 8. Jadinya berapa? 5 pangkat 10 kurang 8, sama-sama 5 ya. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 atau sama dengan 25. Ya. Kalau misalnya nih Kak Valeria punya kayak gini. Nah, kalau Kak Valeria misalnya punya kayak gini, 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, bisa nggak pakai sifat ini? Nggak bisa ya, nggak bisanya karena ini beda nih yang di bawah, jadi kita nggak bisa satuin ini 4 ini 3 ya. Pokoknya cuma buat angka yang di bawahnya sama atasnya beda nggak masalah. Oke, sekarang kita bahas sifat yang ketiga. Di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikali ya. Jadi kalau ada suatu pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali ya. Contoh nih, di sini ada 3 pangkat setengah pangkat 6, berarti tinggal 3 pangkat setengah dikali 6 ya. Jadi ini dibagi, ini jadi 3, jadinya 3 pangkat 3. Mau gini aja boleh, mau langsung jawabannya 27 juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang untuk yang kedua nih contohnya. Ini ada 9 pangkat 2 pangkat 4. Sekarang kita coba bikin supaya jadi paling sederhana ya. Paling sederhana tuh berarti ini jangan 9 nih, lebih kecil lagi jadi berapa? Bisa diubah jadi berapa 9 itu? 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2. Gini kan? Masih kurung. Ini ada 2 di sini, jangan lupa. Terus ada apa lagi? Ada 4. Nah, kayak gini. Ini pangkat dipangkatkan. Berarti mereka tinggal diapain? Tinggal dikali semuanya ya. Jadinya sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 kali 4. Jadinya 3 pangkat 16. Kalau mau diubah jadi perpangkatan 3 pangkat sekian. Kalau misalnya kalian maunya kayak gini aja nih, langsung 9 pangkat 2 kali 4, jadinya 9 pangkat 8. Nah, kalau misalnya kalian udah nyampe sini nih, 9 pangkat 8, terus kalian mau ngecilin lagi nih supaya angkanya tuh jadi lebih kecil daripada 9. Ya udah tinggal diubah. 9 itu kan berarti 3 pangkat 2 kan? Jadi, ini Kak Valeria lanjutin di sini ya. 9 pangkat 8. Ini 9-nya berubah jadi 3 pangkat 2 ya. Pakai kurung, jangan lupa. Terus ini pangkat 8 ya.
Jadinya 3 pangkatnya dikali 16, sama aja jadinya. Mau ubah dari awal boleh atau dari akhir juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat. Di sini ada A per B pangkat N. Maka akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi, kalau misalnya nih ada pecahan nih di dalam, terus ada pangkat di luar. Pangkatnya itu punya dua-duanya, punya yang atas dan juga punya yang bawah. Ya. Jadi kalau Kak Vale punya contoh di sini 9 per 49. Ini ceritanya Kak Vale mau ubah jadi bentuk perpangkatan. Jadi ada pangkatan nih nanti nih penulisannya. Berarti ngubahnya gimana? 9 itu sama dengan berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. 49 sama dengan 7 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Ini 2, ini 2. Sama-sama 2 kan? Berarti bisa kita keluarin pangkatnya. Jadi 3 per 7 pangkat 2. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kalau kalian tanya, Kak Vale bedanya apa sih dikurungin sama nggak dikurungin? Jadi kayak gini ya, ini Kak Vale tulis kalau nggak pakai kurung. 3 per 7 pangkat 2. Kayak gini kan? Kalau nggak pakai kurung, ya. Kalau bentuknya kayak gini, berarti yang dipangkatin 2 itu cuma si 3-nya aja, 7-nya enggak. 7-nya itu pangkat 1. Ini kan 7 sama ya 7 pangkat 1. Ya. Yang pangkat 2 itu cuma yang atas. Kalau nggak ada tanda kurung seperti ini. Jadinya kalau kayak gini jadi 9 per 7. Ya, jadi tanda kurung tuh juga penting. Kalau kalian mau ngubah kayak gini, jangan lupa pakai kurung. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua ini. Ada 1 per 3 pangkat 3. Jadi mereka dipangkatin 3. Artinya kan 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Ya, jadi 1 per 27. Sekarang kita lihat ke sifat yang kelima. Di sini kan tadi pecahan ya, pembagian gitu di dalamnya. Sekarang ini perkalian. Jadi A kali B atau AB pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh sekarang di sini ada 3 pangkat 2 dikali 16. Ini mau dibuat jadi bentuk perpangkatan. Ya, ini kan 16-nya belum bentuk perpangkatan ya. Jadi kita tuliskan di sini 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 2 dikali 16 itu berapa pangkat berapa? 4 pangkat 2 ya. Jadinya bisa ditulis sama dengan, ini kan pangkatnya sama-sama 2 ya. Kita keluarin bisa nih. Jadi 3 dikali 4 pangkat 2. Atau sama dengan 3 kali 4 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 sama dengan 144. 16 selain 4 pangkat 2 kan sebetulnya bisa 2 pangkat 4 ya. Tapi kalau kita bikin jadi 2 pangkat 4, pangkatnya jadi beda, di sini 2, di sini 4, nggak bisa disatuin kayak gini jadinya. Ya, nggak bisa pakai sifat ini berarti kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita ke yang kedua nih, contoh lagi. Ada 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 2 pangkat 3. Nah, sekarang si 5 pangkat 2 pangkat 3 ini kita sederhanain dulu. Jadinya kan 2 pangkat 6, gimana ya? 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 kali 3 kan? 5 pangkat 6. Nah, sama-sama 6 nih. Ya udah tinggal dikeluarin 2 kali 5 pangkat 6. Jadinya 10 pangkat 6. Jadi tinggal 0 kita kasih 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke sifat yang ke-6. A pangkat min N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ketika posisi di atas dia negatif, kalau pindah ke bawah dia akan jadi positif. Coba sekarang nih kita lihat. Di sini ada 5 pangkat min 3. Kalau perintahnya disuruh buatlah jadi pangkat positif, berarti gimana caranya? Ya tinggal posisi di atas ini kita taruh ke bawah. Jadi 1 per 5 pangkat 3. Selesai. Ya. Mau diubah jadi 1 per 5 pangkat 3 jadinya 125 ya. Ini juga boleh-boleh aja. Nah, kalau misalnya di bawah pangkatnya negatif, ya misalnya posisinya gini nih, pecahan. Terus di bawah dia negatif. Berarti supaya jadi positif gimana? Ya tinggal pindahin ke atas. Ya, kayak gini nih contohnya. 1 per 9 pangkat min 2. Ubahlah jadi bentuk pangkat positif. Berarti kita tinggal pindahin ke atas. Jadinya 9 pangkat
2 ini kan sebetulnya sama aja 9 pangkat 2 per 1 ya, tapi karena per 1 jadi nggak Kak Vale tulis lagi. Ya udah, jadi hasilnya sama dengan 81. Oke, sekarang kita ke sifat yang ke-7. A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh ya, di sini ada 205 pangkat 0, berarti berapa hasilnya? 1. Kalau 1 juta pangkat 0, jadinya 1. Ya, 1/5 pangkat 0, jadinya 1. Kayak gitu ya. Jadi mau angkanya berapa aja, kalau dipangkatin 0 jadinya 1 hasilnya. Oke. Jadi semua angka kalau kita pangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali 0 ya, karena 0 pangkat 0 itu jawabannya bukan 1. Nanti Kak Vale akan jelaskan kenapa 0 pangkat 0 itu bukan 1 di video yang lain ya. Oke, sekarang kita ke sifat yang ke-8. Ini ada A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M ya. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, ini sebetulnya masuknya perpangkatan pecahan, cuma Kak Vale sekalian aja masukin di sini ya untuk sifatnya. Jadi contohnya kayak gini. Di sini ada misalnya gini dulu deh. 2 pangkat 3 per 5. Gini ya. 2 pangkat 3 per 5. Kalau mau diubah jadi bentuk akar, berarti nulisnya gimana? Akar 2 yang di dalam di sini pangkat yang atas 3, yang di luar pangkat yang bawah 5. Ini ya. Nah, sekarang kita kerjain contoh satu lagi. Di sini ada akar 5 dari 27. Ini mau kita ubah jadi bentuk perpangkatan sekarang. Kalau tadi kan kita ubah ke bentuk akar, sekarang dalam bentuk akar kita ubah ke bentuk perpangkatan. Jadi gimana? 27, ini kan pangkat 1 ya, 27-nya. Pangkat 1 per 5. Ya, disederhanain lagi juga bisa. Jadi si 27-nya ini kita ubahnya jadi berapa? 27 itu 3 pangkat 3 ya. Jadi 3 pangkat 3, jangan lupa pakai kurung, ada 1 per 5 ya. Jadinya 3 per 5. Jadi sebetulnya bentuk akar ini kalau mau diubah jadi bentuk akar yang lain juga bisa. Kayak gimana? Jadi 3 pangkat 3 per 5 ya, jadi 3 pangkat 3 akar 5. Jadi kalau ada bentuk seperti ini sama kayak gini, sama mereka ya. Oke Dede, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai perpangkatan. Nanti setelah ini Kak Vale akan buatkan video mengenai latihan perpangkatan dulu, baru nanti kita akan bahas mengenai akar ya, bentuk akar dan merasionalkan akar. Oke, terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.